pria boleh datang ibadah ya. Oke, kita siapkan hati pada pagi hari ini. Ketika kita memuji, lepaskan semua beban kita, pikiran kita, fokusnya sama Tuhan aja ya. Sepakat ya. Kita mau menyembah, memberikan yang terbaik buat Tuhan agar hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas kasih Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk setiap rahmat yang Tuhan sudah sediakan buat kami selalu baru tiap hari. Pagi ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, memberikan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur padamu Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Jesus, we
sini mengasihi Tuhan Yesus? Katakan amin. Amin. Ya, luar biasa pada pagi hari ini dikasih udara yang cerah, dikasih kesehatan. Itu merupakan anugerah buat kita semua tentunya ya. Masih bisa bernapas walaupun bermasker, masih pakai masker gitu. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk bersukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita gunakan kita mau naik buat Tuhan. Saya akan berbangkit berdiri. Yes. Ku percaya kuasa di bumi surga hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja. Saat Dia bertindak, musuhku terserah, kuasa telah dihancurkan, seluruh umatnya dibebaskan. Haleluya, ku mau bersorak, betapa Tuhan kita dahsyat, seperti nyata dalam kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Haleluya, ku kan melihat betapa Tuhan kita dahsyat, terima kuasa-Nya bagi kita sebagai pemenang dalam dunia. Selamat saya bahwa Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Katakan sama-sama saya, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. 1, 2, 3, 4. Ku percaya kuasa di bumi surga, hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja. Saat Dia bertindak, musuhku terserah, kuasa telah dihancurkan, seluruh umatnya dibebaskan. Haleluya, ku mau bersorak, betapa Tuhan kita dahsyat, seperti nyata dalam kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita. Haleluya, ku kan melihat betapa Tuhan kita dahsyat, terima kuasa-Nya bagi kita sebagai pemenang dalam dunia. Haleluya, ku mau bersorak, betapa Tuhan kita dahsyat, seperti nyata dalam kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita. Haleluya, ku kan melihat betapa Tuhan kita dahsyat, terima kuasa-Nya bagi kita sebagai pemenang dalam dunia. Sebagai pemenang dalam dunia. Sebagai pemenang dalam dunia. Luar biasa, saudara percaya bahwa dikatakan kuasa maut telah dikalahkan, dosa kita juga sudah diampuni, amin, oleh kuasa darah-Nya. Katakan sama-sama, percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang, percaya saja di dalam darah-Nya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang, percaya saja di dalam darah-Nya, percaya lagi katakan yuk. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang, percaya saja dalam darah-Nya, percaya tentu kita menang, percaya tentu kita menang, percaya tentu kita menang. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini mungkin di antara saudara ketika datang ada yang membawa beban masalah. Tetapi percayalah ketika kita memberikan hati kita buat Tuhan Yesus, memuji Tuhan
dengan segenap hati Tuhan bergantikan ya setiap beban, kesedihan itu dengan sukacita abadi. Ya, masalah boleh terjadi, mungkin ada yang sakit, tetapi kita percaya bahwa ketika kita berikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti juga senantiasa melihat kok keadaan kita dan Dia senantiasa memperhatikan kita. Saudara, musim mungkin selalu berganti, tetapi kasih Tuhan itu senantiasa abadi. Ya, Allah Singer akan menyanyikan pujian ini dan bila setiap jemaat boleh menyimak kata demi kata pujian ini. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau sudah menjamah setiap kami. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah akan mengubahkan kehidupan kami, akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan juga acara sekolah minggu di lantai 3. Kau akan berkati mereka supaya benih firman Tuhan yang tabur oleh guru sekolah minggu juga akan membuat mereka menjadi kuat, menjadi anak-anak sekolah minggu yang dahsyat dan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap menerima Tuhan, menerima firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku. Apa kabarnya? Puji Tuhan aku diberkati. Bilang sama sebelahnya, puji Tuhan aku diberkati. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Ya, Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Artinya, dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan ada masalah, nggak ada masalah. Biasanya kalau kita punya masalah dalam keadaan susah-susah ya kita untuk memuji nama Tuhan ya. Tetapi Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ya, ada nggak ada duit, memuji nama Tuhan. Amin. Saudara tahu nggak orang yang punya duit, apa yang nggak punya duit? Atau ada yang punya masalah, nggak punya masalah? Dilihat dari bibirnya. Kalau bibirnya hurufnya N, itu artinya dia nggak punya duit dan punya masalah biasanya. Tapi kalau bibirnya hurufnya U, ya gitu, nah itu biasanya lagi baru gajian, banyak duit, nggak ada masalah ya. Tapi dalam keadaan apapun juga kita harus senantiasa memuji Tuhan. Salah satunya bersyukur. Saya nggak melihat wajah-wajah smile saudara. Oh, pakai masker ya? Coba saudara lihat dulu dong cantiknya, cakepnya. Coba buka sebentar aja, jangan bicara. Coba dibuka sebentar. Coba lihat kiri kanannya. Oh, lagi gak punya duit tuh. Kasih. Ada masalah tuh. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saudaraku, dan dalam ibadah pada hari ini saya percaya ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan kalau ibadah itu disertai oleh rasa syukur, maka kita pulang akan membawa berkat, akan membawa keuntungan yang besar. Artinya, saudara akan pulang, akan membawa berkat, saudara akan membawakan kedamaian, kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan saudara. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah level up faith. Ya. Artinya tingkatkan iman. Jadi artinya iman kita harus ditingkatkan. Ketika kita percaya pada Yesus, kita punya iman. Tetapi iman itu ternyata harus ditingkatkan, harus level up. Orang yang sekolahan aja, ya dari kelas 1 sampai kelas 12 sekarang. Kemudian dilanjutkan kuliah, S1, S2, ada S3, ada S-nom, ya, ada profesor, itu sekolah terus. Mungkin sampai taraf S3 mungkin ya kalau sekarang ya. Tapi ada lagi belajar dan sebagainya. Itu ada peningkatan. Ya, yang usaha juga pasti omsetnya pengen terus naik. Ini banyak pengusaha ya di sini, ada pengusaha listrik, ada pengusaha lampu, ada pengusaha sembako dan sebagainya. Nggak pengen terus di angka 1 juta gitu sehari, enggak. Pasti pengennya 2 juta, 3 juta kalau bisa sebanyak-banyaknya. Waktu saya punya toko, papi saya ngajarin gini, ya, kalau usaha sembako kita harus raih sebesar-besarnya dengan cara apapun juga, tapi dengan cara yang halal ya. Jadi harus raih orang Chinese bilang cukai, ya sebanyak-banyaknya, langganan, bukan cuek ya, cukai, langganan sebanyak-banyaknya, karena sembako itu jauh lebih kecil dari listrik Pak. Untungnya 1-2%, Pak percaya ya. Jadi sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa hari ini omsetnya per hari 10 juta, besok kalau bisa 15 juta. Karena semakin besar omset, semakin besar keuntungan ya. Setiap orang yang
pengusaha manapun, mau pengusaha kecil, pengusaha besar, pasti pengen omsetnya naik, betul? Yang karyawan juga, yang kerja, pasti pengen gajinya naik, ya. Yang kerja ada badannya. Dari gajinya 5 juta, pengen ke 6 juta, 7 juta, ya. Pengen naik terus. Demikian pula iman kita harus ditingkatkan, level up faith. Iman itu harus ditingkatkan. Sama-sama katakan, tingkatkan iman. Tingkatkan iman. Walaupun belum ngerti ya, mungkin apa sih maksudnya nih? Bilang yang sebelahnya, tingkatkan iman. Dan apa ya? Saya akan awali dengan kisah dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Jadi ceritanya gini, pada waktu Yesus masuk ke kota Kapernaum, datanglah seorang perwira. Ya, perwira itu bilang kepada Yesus, "Tuhan, hambaku sedang lumpuh dan menderita. Dia kesian banget," kata perwira ini. Terus biasanya kan Tuhan kalau mendengar itu ada belas kasihan. Dan pada waktu itu betul, Tuhan Yesus bilang, "Aku akan datang ke rumahmu dan menyembuhkan hambamu." Terus waktu bilang itu, si perwira ini mikir lagi, jangan deh. Nggak jadi, Tuhan Yesus nggak jadi katanya. Jangan datang ke rumah. Loh, kata Tuhan Yesus, kenapa nggak boleh datang ke rumah? Hamba tidak layak untuk menerima Tuhan di rumah hamba. Katakan sepatah kata aja, maka hambaku akan sembuh. Wah, mendengar seperti itu, ya, Yesus agak kaget, ya, dan dia meneruskan, "Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada lagi prajurit. Ya, kalau aku katakan kepada bawahanku, datang, maka dia akan datang. Kalau aku katakan kepada prajurit bawahanku itu pergi, maka dia akan pergi. Kalau aku katakan kepada dia kerjakan ini, maka dia akan mengerjakannya." Kata Yesus, belum pernah ada iman sebesar ini di antara orang Israel. Ya. Dan yang saya mau garis bawahi, yang saya mau highlight, ya, ayat yang ke-13, Matius 8 ayat yang ke-13, ya. Di situ dikatakan gini, "Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga," perhatikan baik-baik, pada saat itu juga apa? Sembuhlah hambanya. Wow, ini mujizat yang benar-benar terjadi, saudara. Katakan sepatah kata saja, "Tuhan, gak usah jadi ke rumah deh, gak usah ngembangin tangan." Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan Tuhan katakan, "Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Ini yang namanya iman yang besar. Karena Tuhan katakan, belum pernah aku lihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Jadi iman ini besar, ya. Kalau kemarin Pastor Yuni mengumpamakan tentang strong faith, iman sebesar biji sawi aja itu udah bisa memindahkan gunung. Tetapi bukan artinya iman itu kecil, bro. Iman itu besar. Itu bukan ukuran manusia. Mungkin miliki iman yang kecil. Enggak, bro. Tuhan nggak bilang gitu. Miliki iman yang besar agar saudara bisa memindahkan gunung. Gunung gede, pindah ke Pelabuhan Ratu. Wah, terjadi bencana. Enggak ya, maksudnya bukan seperti itu. Tetapi iman yang besar ini bisa menggerakkan sesuatu yang luar biasa. Dan ketika perwira itu bilang, "Katakan sepatah kata saja," maka Tuhan katakan, "Jadilah seperti apa yang kau percaya." Saat itu juga hambanya sembuh. Ya, ini iman yang besar. Dan kita harus sampai ke level iman yang besar. Amin. Iman saudara sekarang besar atau kecil? Siapa yang besar? Tadi siapa yang besar? Bilang besar? Oh, puji Tuhan, pede, harus pede, ya, harus pede. Tapi yang menilai nanti bukan saya, tapi Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menilai iman ini besar, ya. Nanti berarti bisa nanti bekerja dengan luar biasa, ya. Dan kita harus sampai ke level iman yang besar. Ya. Saya tidak menghakimi saudara, "Oh, imannya kecil." Enggak. Sekarang bilang sama sebelahnya, miliki iman yang besar. Miliki iman yang besar. Miliki iman yang besar, ya. Nah, bagaimana
kita bisa mencapai tingkat iman yang besar seperti iman yang dimiliki oleh perwira tersebut, ya, dengan cara meningkatkan iman kita. Tadi saya katakan bahwa iman itu ada tingkatannya, tingkat yang kecil, sedang, besar, dan kita harus melalui itu. Jangan sampai saya mau udah percaya Yesus, sudah begini aja deh, imannya segitu-gitu aja. Enggak, kita harus mengalami peningkatan iman. Harus mengalami peningkatan iman. Nah, bagaimana caranya, saudara? Meningkatkan iman kita, level up faith, ya, ditingkatkan. Ya, saya kasih contoh gini, saudara tahu makanan kekinian? Saya juga senang ya sekarang makanan kekinian yang ada levelnya. Wah, kita senang ya maksudnya. Ada mie instan, nanti dia udah gak makan mie instan. Ada makanan Korea, nah makanan Korea pasti suka. Ibu Ida bilang, saya mah udah gak makan makanan yang pedas-pedas, levelnya 0 aja. Ini ilustrasi aja ya. Kalau Elda, saya mah levelnya 9. Kenapa? Kok bisa? Supaya saya berapi-api, supaya panas. Itu ada levelnya kan? Ada yang senang di sini? Ada level-levelnya? Tahu ya? Makanan Korea ada levelnya kan? Betul kan? Kamu jualan makanan Korea. Nah, ada levelnya. Nah, jadi ada level 1, 2, 3. Nah, orang yang mau mencapai level 10 biasanya harus belajar. Betul nggak? Level 1, level pedas, nggak sakit perut. Level 2, ya, begitu. Nah, di Jakarta, saya nggak tahu orang Jakarta nih, ada yang tahu? Ada makanan agak viral, ya, makanan jadul, namanya tahu gejrot. Tahu gejrot? Tahu gejrot. Tapi yang luar biasa gini, ternyata sambalnya enak banget. Nah, penyuka sambal udah ngilang nih, pulang dari sini saya mau mikir, saya mau beli gitu. Penyuka sambal di situ dikatakan makanya viral tuh enak rasa sambalnya. Tetapi yang membuat viral adalah tingkat tertinggi levelnya itu pakai 250 cengek. Kalau orang Sukabumi bilang. Tapi kalau orang Jakarta bilang 250 cabai. Bisa kebayang, saudaraku, tahu gejrot kan? Tahu kan? Tante pernah makan tahu gejrot? Tahu dipotong-potong gitu ya, terus disiram sama sambal. Saudara kebayang kalau 250 cengek, 250 cabai disiram, ini beneran saudaraku, bukan ilustrasi. Di Jakarta ada, nanti kalau saya ke Jakarta minta traktir di sini, tahu gejrot. Murah, cuma 10 Kak, tapi viral banget. Nanti carilah, diguduin deh. Tapi enak banget ya. Saya lihat itu yang makan semua, tahunya udah nggak kelihatan. Yang ada sambal semua. Itu cabai. Saya bilang ini bukan tahu gejrot namanya, sambal gejrot. Cengek gejrot ya. Nah, iman kita juga harus seperti itu. Maksud saya bukan tahu gejrot ya, bukan imannya jadi seperti tahu gejrot itu, enggak. Tetapi imannya harus meningkat dari level yang segini sampai level yang tertinggi, sampai kita memiliki iman yang besar. Ya. Nah, bagaimana caranya, saudara? Hanya ada satu cara, one way. Hanya ada satu cara, saudara. Bergaul akrab dengan Tuhan. Hanya ada satu cara itu saja. Bergaul akrab dengan Tuhan. Ya. Saya juga tidak mau nanya sama saudara-saudara bergaul akrab sama Tuhan itu urusan saudara pribadi. Tapi pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua agar iman kita ke level yang paling tinggi, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Dan itu perlu latihan. Ya, nggak bisa tiba-tiba langsung kita akrab gitu sama Tuhan. Enggak, kita harus latihan. Nah, itu dengan cara meningkatkan terus hubungan kita dengan Tuhan. Bergaul sampai kita menjadi karib, kita menjadi sahabat dengan Tuhan. Ya, di dalam saat teduh itu, di dalam sate, ya, kita menyebutnya namanya sate, bukan sate ayam, bukan sate kambing, bukan sate babi, bukan sate kerang, tetapi saat teduh. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang hari ini saudara saat teduh? Tapi maksud saya bukan artinya saudara doa makan ya, sambil makan, Tuhan saya mau makan, kuduskan makanan ini. Sebentar saya mau pergi gereja Tuhan, amin, makan cepat. Enggak, tapi waktu khusus. Saat teduh itu waktu khusus. Itu yang bisa membuat kita bergaul dengan Tuhan dan meningkatkan iman kita. Nah, di dalam saat teduh itu
Ada yang dinamakan pujian dan penyembahan. Itu yang pertama. Ketika kita mau saat teduh, kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itu kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan jamahan Tuhan. Suasana surga akan turun ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya di gereja. Ketika kita bersaat teduh di kamar saudara, ya, saudara bisa merasakan suasana surga ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Karena dia hadir di atas puji-pujian umatnya. Ya, nggak perlu saudara kalau nggak bisa main gitar, nggak usah pakai gitar, selalu menyembah aja. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Ketika saudara mengangkat pujian, ada urapan, saudara bisa merasakan jamahan Tuhan, saudara bisa nangis, saudara bisa merasakan suasana surga yang luar biasa. Itu harus saudara lakukan tiap hari dalam saat teduh. Ya. Nah setelah itu baru saudara berdoa. Aduh Pak Pendeta, saya nggak bisa berdoa lama-lama. Ya, abis nih apa yang didoain ya? Gampang saudara. Ingat high five. Kalau saudara mau berdoa, ingat high five, 5 jari ini. Yang pertama, saudara berdoa untuk orang-orang yang saudara kasihi. Saudara berdoa untuk keluarga saudara, untuk teman, untuk sahabat. Ya dulu saya sering diskusi sama almarhum Laura ya. Oh gitu kok kalau doa. Iya, doakan untuk orang-orang yang kita kasih, kita berdoa. Karena itu yang Tuhan suruh buat kita, supaya Tuhan menjaga, ya, supaya terjadi keharmonisan dalam keluarga. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasih, termasuk musuh kita. Mudah-mudahan gak ada musuh di sini, ya. Wah, tapi kadang-kadang kan gini, Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang menyebalkan. Orang-orang yang menyakiti hati kita, pernah nggak? Pasti semuanya pernah. Saya juga pernah. Ada orang-orang yang menyebalkan, ada orang-orang sekeliling kita yang menyakiti hati kita. Itu yang akan membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Doakan, jangan saudara mengutuk. Tuhan, orang itu sudah menyakiti hati saya. Dalam doa saudara ya, Tuhan, hukum dia. Jangan saudara, berkati orang itu. Ya, itu. Yang kedua, berdoa untuk orang-orang yang sering ditunjuk-tunjuk. Ya, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk pendeta-pendeta supaya mereka bisa mengabarkan Injil sampai ke pelosok-pelosok, banyak jiwa dibinakan. Termasuk berdoa untuk orang-orang kudus, teman-teman kita dan diri saudara sendiri, agar pemberitaan firman Tuhan pada hari itu akan terjadi. Ya, itu tugas utama kita semua. Banyak orang boleh percaya dengan kita. Kemudian berdoa untuk pemerintahan. Nah ini udah 5 menit, udah 10 menit sama. Berdoa untuk pemerintahan agar negara kita menjadi negara yang sejahtera walaupun menghadapi krisis. Ya, berdoa untuk kota kita, agar pemimpin-pemimpin kita punya kebijaksanaan. Banyak orang menjadi hakim. Wah, mestinya jangan gitu dong, Pak. Saya nggak sebut namanya. Presiden tuh nggak boleh gitu. Ya, harusnya gini-gini. Kayak bisa aja. Kamu ngatur diri sendiri aja nggak becus gitu ya. Susah jadi kepala negara. Tugas kita berdoa. Ya, jangan pikir doa saudara nggak didengar Tuhan. Saudara didengar Tuhan. Ketika saudara berdoa supaya presiden kita, supaya para pejabat tinggi mereka melakukan yang benar, mereka tidak korupsi dan sebagainya, itu didengar Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib itu akan terjadi. Dan kesejahteraan buat kota kita. Ya, saya yakin juga Indonesia di tengah-tengah krisis seperti ini banyak orang berdoa untuk Indonesia. Sehingga kita tidak termasuk dalam 60 negara yang akan bangkit. 66 sekarang bertambah. Dan hampir separuh utang Indonesia sudah dibayar. Luar biasa ya. Tapi saya tidak bicara lagi. Kemudian berdoa untuk orang-orang yang lemah. Nih, saudara. Ya, ini catat ya. Nggak usah dicatat, saudara. Ingat hi-fi ini. Berdoa untuk orang yang lemah. Oh, saya ingat Maya lagi sakit. Tuhan tolong Maya. Misalnya ya. Tuhan, saudara ingat teman-teman saudara sebutkan supaya Tuhan sembuhkan mereka. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh pertolongan, saudara doakan mereka. Kalau saudara tidak bisa menolong dengan fisik, saudara berdoa dan itu akan menolong orang-orang yang kita doakan. Ada pengaruh yang luar biasa dan doa itu mengubah segala sesuatu. Jangan suka gini ya, merendahkan doa. Maaf Bu, saya nggak bisa bantu apa-apa, cuma berdoa ya. Seolah-olah berdoa tuh jalan terakhir yang udahlah pasrah itu. Enggak, saudaraku. Bu, saya akan berdoa buat ibu.
supaya ibu dipulihkan. Itu doa tuh punya kekuatan yang luar biasa. Jangan anggap remeh doa. Ya. Kemudian baru berdoa untuk diri kita sendiri. Udah 15 menit saya berdoa. Jadi butuh waktu untuk kita saat dulu. Tadi memuji dan menyembah satu lagu, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Belum kalau nangis. Aduh, enak menikmati. Saudara pernah merasakan itu ketika saudara berdoa memuji nama Tuhan, menangis, menikmati hadirat Tuhan. Bukan nangis melo ya, tetapi menangis karena merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Doa, baru terakhir berdoa untuk diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri itu banyak yang didoakan, saudara. Ya, ada hamba-hamba Tuhan bilang gini, jangan berdoa untuk diri sendiri. Ya, berdoa aja untuk orang lain. Tuhan tahu kok apa doa kita. Salah, saudara. Firman Tuhan katakan, kamu gak peroleh apa-apa kalau kamu tidak berdoa. Oleh sebab itu kita harus berdoa. Ya, berdoa untuk banyak masalah yang kita hadapi pribadi. Ya, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk keuangan, berdoa untuk kesehatan kita, berdoa juga untuk pekerjaan kita. Ya, masalah pribadi kita dikelompokkan dalam 4 hal ini. Ini semuanya udah mencakup. Berdoa untuk keluarga, semua punya keluarga kan? Berdoa untuk keuangan kita, masing-masing punya uang kan? Yang walaupun yang masih sekolah, berdoa untuk papahnya supaya papahnya diberkati, supaya uang jajannya tambah gede, misalnya. Berdoa untuk kesehatan kita, agar kita terus disehatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang minta, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Kemudian berdoa untuk pekerjaan kita, semuanya punya pekerjaan kan, agar apa yang kita lakukan itu menjadi baik. Oke? Yang terakhir dalam saat teduh, ya dalam saat teduh tadi ada apa tadi? Memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian berdoa. Yang terakhir adalah membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Ya, karena iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, biar keras. Dan apa saja yang kamu lakukan, misalnya gitu kan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Amin. Walaupun hanya 1 ayat, saudara, minimal 1 ayat saudara renungkan sepanjang hari itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya. Iya lupa, saya udah bulan yang lalu ya saya baca Alkitab. Jadi saudara jangan sok-sokan dulu 1 pasal saya akan baca, tapi nggak ada yang rema. 1 ayat aja biar itu rema, suruh renungkan sepanjang hari dan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Oh iya betul, firman Tuhan luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oh semuanya ada di sini. Kalau 1 hari 1 ayat aja itu menjadi rema. 1 tahun berapa ayat? 365 ayat. Terus makan terus firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kerohanian kita. Ya. Dan tahu fungsinya firman Tuhan apa? Selain itu kita akan baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Oke, sampai di situ dulu. Kita lanjut ayat yang ke-16. Jadi firman Tuhan ini yang akan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan yang kita baca ini menuntun kita kepada keselamatan. Ya. Lanjut ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Ya. memang bermanfaat Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu berfungsi untuk kita untuk pertama mengajar agar kita mengetahui seluruh knowledge yang ada di muka bumi ini. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Saya tahu banyak tentang pengetahuan dunia ini lewat firman Tuhan. Dan itu membukakan kita menjadi orang-orang yang wisdom. Kita punya knowledge yang luar biasa. Ya. Dan juga untuk menyatakan kesalahan. Kalau firman Tuhan yang menegur, setiap orang punya kesalahan nggak? Punya, saya banyak kesalahan saya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba istri saya menegur, istri, kamu misalnya gini. Kira-kira saya terima nggak langsung? Enggak, betul.
Enak aja, kamu kalau yang gitu mau jadi berantem gitu kan. Nah, tapi kalau firman Tuhan yang tegur, saya menegur Pak Heri, dia nggak marah karena oh iya betul ya Tuhan. Nah, itu fungsinya firman Tuhan. Ya sebelum dia tegur orang lain, firman Tuhan tegur kita dulu agar menyatakan kesalahan. Oh itu ternyata salah. Memperbaiki kelakuan. Oh ternyata kelakuan kita tuh salah menurut firman Tuhan. Bukan Pak Gembala yang negur saya. Kalau Pak Gembala yang negur saya nggak mau ke gereja lagi, pondok misalnya. Enggak ya, tapi firman Tuhan yang menegur. Oh gitu. Tuhan ampuni, ya kan? Itu fungsinya firman Tuhan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Dan yang luar biasanya, dan ketika firman Tuhan ini dilakukan, itu akan mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Itu, jadi kita nggak usah sekolah perilaku, nggak usah. Tetapi firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Banyak pelajaran-pelajaran yang akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya. Dan yang lebih luar biasa, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita dapat sesuatu yang dahsyat. Kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang terakhir. Baca sama-sama dengan suara yang keras. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pemohon. Terus? Tetapi yang kesukaannya Torah Tuhan. Terus? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Terus? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah. Dengan suara yang keras, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Firman Tuhan ketika kita renungkan sepanjang hari, itu akan membuat kita apa yang kita lakukan berhasil. Wow, dahsyat ya saudara. Jadi saat teduh ini sangat penting, ya sangat penting saat teduh ini. Di dalamnya tadi ada praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa, ya tadi ya saudara ingat high-five itu. Kemudian membaca Alkitab. Ini yang harus kita lakukan setiap hari, saudara. Sehingga kita bisa bergaul dengan Tuhan. Sehingga membuat iman kita level up. Itu yang akan membuat kita naik, saudara. Bukan hal yang lain, saudara ya. Karena firman Tuhan katakan ini yang akan membuat kita menjadi iman kita menjadi naik, saudara. Ya, dari kecil, sedang menjadi besar. Sehingga saudara akan merasakan dampaknya. Dampaknya apa? Ketika kita semakin hari semakin meningkat, jadilah kepadamu seperti apa yang kau percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita punya iman yang besar, ya, apa saja yang kau percaya itu akan terjadi, dan apa saja yang kau perbuat itu akan berhasil. Amin. Tingkatkan iman. Ya, saudara mengerti ya bahwa ketika kita meningkatkan iman itu ada sesuatu power yang luar biasa. Sekarang boleh toleh kiri kanannya. Oh gitu, coba bilang. Terus bilang, tingkatkan imanmu. Tunjuk orangnya. Tingkatkan imanmu. Ya, kiranya firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah pada hari ini tentang level up, tentang meningkatkan iman akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan juga tim praise and worship untuk mengucapkan. Haleluya. Ketika firman Tuhan diberitakan, pemulihan terjadi, kesembuhan diberikan oleh Tuhan, dan firman Tuhan itu akan terus rema dalam kehidupan kita dan meningkatkan level iman kita kepada Tuhan. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You said your word. You said your word, and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God.
kami menjumpai Engkau setiap hari di dalam doa-doa kami, membaca firman Tuhan Yesus, dan bahkan merenungkannya sepanjang hari, memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus iman kami tidak stuck Tuhan Yesus, tapi akan mengalami peningkatan demi peningkatan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami terus bergaul akrab dengan Tuhan Yesus, senantiasa kami dekat sama Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kami percayai itu akan terjadi. Amin. Dan apa yang kami perbuat pasti Amin. berhasil. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk Engkau yang selalu sabar mendidik kami Tuhan Yesus. Biarlah mata hati kami boleh dibukakan, bahwa firman Allah itu untuk mengajar kami, memperbaiki kami, bukan menjatuhkan kami, membuat kami boleh semakin lebih baik lagi, dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan melakukan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini juga akan mengandung kuasa Tuhan Yesus. Ketika kami meminum dan memakan lambang dari darah dan tubuh-Mu ini, kami percaya kami boleh semakin dikuatkan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Level up faith biar iman kita terus bertambah di dalam Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan dijalankan satu kali, berikan yang terbaik.
kalau pada pagi hari ini kami semua sudah diberkati oleh Tuhan sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kami sudah mendapatkan kekuatan, keuntungan yang besar sudah kami terima pada hari ini. Kami pulang membawa berkat yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa-Mu Bapa. Kami yang punya beban masalah, Tuhan sudah berikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, Allah kami, Allah yang luar biasa, yang membantu kehidupan kami, pertolongan kami dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih mungkin sakit, ada di rumah masing-masing, yang ibadah masih dalam keadaan online. Tuhan, pada saat ini Bapak, sembuhkan mereka, sembuhkan sakit mereka, tolong setiap kebutuhan mereka Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang beribadah online juga Tuhan berkati Bapak, supaya mereka minggu selanjutnya boleh datang ke tempat ini, berbakti bersama-sama dengan kami dan memuliakan nama Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami akan lihat semua kebaikan Tuhan, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami, dan kami klaim itu di dalam nama Yesus Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Happy Sunday. Jesus bless you.